Halo Sobat Kipul, jumpa lagi dengan saya Cak Kipul. Kali ini Cak Kipul akan menceritakan sebuah rekap alur film yang berjudul Blood and Bone, di mana film ini rilis pada tanggal 20 September 2009 lalu. Dan film ini juga diproduseri oleh Ben Ramsey, dibintangi oleh aktor-aktor yang cukup terkenal di masanya, yaitu Michael Jai dan Eamon Walker, Bob Shape. Dan beberapa aktor lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Film ini menyajikan adegan-adegan action yang sangat-sangat menarik untuk ditonton buat kalian yang pecinta film-film action. Nah, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama lagi, langsung saja Sobat Kipul, ini dia Blood and Bone. Cerita film kali ini akan berfokus kepada pria yang bernama Bone, di mana dia di dalam penjara yang rencananya akan dibully sama para napi yang ada di dalam sana. Namun naasnya para napi yang berniat membulinya malah berakhir dengan babak belur karena dihajar oleh Bone. Dan sekaligus menegaskan bahwa jangan macam-macam dengan Bone. Ternyata Bone adalah seorang petarung yang mempunyai ilmu bela diri cukup profesional atau di atas rata-rata. Setelah beberapa tahun Bone di penjara, kini akhirnya dia pun terbebas dan memulai hidup barunya. Dan dia pun berniat tinggal di sebuah kos-kosan di sebuah rumah yang pemiliknya adalah seorang pria tua dan dia tinggal bersama anaknya yang sangat cantik dan semok. Kemudian si cantik pun memberitahu tentang peraturan saat kos di sana. Di antaranya adalah tidak boleh membawa senjata, gangster, narkoboy, dan juga dilarang membawa cewek BU hingga larut malam. Kemudian cerita pun berpindah ke sebuah tempat pertarungan yang mirip seperti ala-ala Fight Club gitu, di mana tempat itu diadakan oleh mafia sadis yang bernama James. Ini wujudnya. James sendiri juga mempunyai petarung andalannya yang bernama Hammerman. Ini wujudnya. Selain terkenal sangat sadis dan tanpa ampun, Hammerman juga memiliki tubuh yang sangat mengerikan. Itu terlihat jelas di teteknya yang ukurannya jumbo. Dan di tengah-tengah arena kita juga diperlihatkan seseorang pria yang bernama Pinball. Dia adalah seorang semacam manajer yang memiliki petarung sendiri yang nantinya akan ditandingkan dengan Hammerman. Tapi sayangnya dia harus menerima kekalahannya karena petarungnya dibantai habis-habisan oleh Hammerman. Setelah kalah, Pinball pun langsung memberikan uang taruhannya kepada James. Dan kemudian kita akan diperlihatkan sosok dari James yang sangat-sangat mengerikan. Tidak hanya mengintimidasi si Pinball, akan tetapi dia juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di lingkungan tersebut. Dan setelah itu, pada saat Pinball masuk kembali ke mobilnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan si Bone di dalam mobilnya dan memintanya untuk menjadikannya petarungnya dan dia ingin agar bisa bertarung dengan Hammerman. Awalnya Pinball menolaknya dikarenakan Pinball tidak ingin mengambil resiko kalah dengan mempertaruhkan petarung yang belum jelas asal-usulnya. Akan tetapi pada saat Bone menggolerkan atau memberikan uangnya, seketika itu juga Pinball langsung membawanya ke arena. Sebelum masuk ke dalam arena, mereka pun bertemu dengan James. Di sana, Bone malah terus memandangi si wanita dan hal itu membuat James risih dan langsung kemudian dia mencium atau melamot si bibir si wanita. Seketika itu juga sekaligus secara tidak sadar, secara tidak langsung menjelaskan bahwa si wanita adalah milik James. Kemudian pada saat sudah memasuki arena, Bone pun kini dilawankan dengan seseorang petarung berbadan tinggi besar bernama Big L, di mana gaya bertarungnya berfokus pada pukulan, di mana itu terlihat jelas ketika dia siap-siap akan melawan Bone. Dan hal itu membuat Bone
bisa dengan mudah membaca gerakannya dan kemudian dengan mudah pula Bond mengalahkannya atau mentepar lah ya. Kemudian melihat keahlian Bond di dalam bertarung, Pinball pun akhirnya memutuskan fokus menjadi manajer Bond dan ingin agar Bond terus bertarung agar nantinya bisa sampai melawan Hammerman. Di tengah-tengah pembicaraannya, Bond pun sempat menanyakan tentang si wanita. Akan tetapi, Pinball pun melarangnya agar tidak memikirkan si wanita karena si wanita adalah milik James yang pastinya sudah jelas siapapun tidak akan berani macam-macam dengannya. Kemudian Bond pun mendesaknya dan akhirnya Pinball pun menceritakan kisah tentang wanita tersebut bahwa dulu si wanita sudah memiliki suami dan James menjebaknya agar masuk penjara dan mengasuh anaknya. Kemudian si wanita menjadi miliknya dan James menyeretnya dengan narkoboy agar si wanita tidak bisa kabur atau lepas dari dirinya. Di sisi lain kita diperlihatkan kekejaman James pada saat membunuh rekan kerjanya sendiri. Pemandangan tersebut menjelaskan ke kita bahwa James janganlah kepada orang lain, kepada rekan kerjanya sendiri saja dia tidak mempunyai ampun atau belas kasihan sama sekali. Segitunya loh kejamnya. Kemudian kita berpindah atau kisah berpindah keesokan harinya. Terlihat Bond sedang bermain catur dengan kakek-kakek tua pemilik kontrakan atau pemilik kos-kosan. Dan gak lama kemudian Pinball pun datang menjemputnya. Kemudian Pinball pun mengajaknya ke sebuah arena pertarungan yang berbeda dari sebelumnya, di mana kita diperlihatkan seseorang petarung wanita yang sedang bertarung. Tak lama kemudian Bond pun ditandingkan atau dilawankan atau melawan petarung yang mempunyai gigi emas gak tahu berapa karat, yang sudah jelas dia adalah salah satu petarung terhebat di arena tersebut. Dan seperti biasa, Bond dengan mudah bisa membaca gerakan lawannya dan membuatnya menang mutlak atas kemenangannya. Iya. Tak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya, si manajer musuh akhirnya membuat atau berbuat tidak sportif dengan memaksa Pinball menaikkan taruhannya agar Bond melawan dua petarungnya sekaligus. Tapi hal itu tidaklah beban atau tidaklah masalah bagi Bond. Ngelihat petarungnya dikalahkan dengan mudah sekaligus, si manajer musuh semakin tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Si manajer musuh pun semakin berbuat tidak sportif dengan cara memasukkan uangnya di dalam sangkar atau kantong burungnya. Melihat hal itu, kemudian ini yang terjadi. Sejak kejadian malam itu, kemudian Pinball pun terus mengajaknya bertarung ke tempat-tempat yang lebih ramai. Hari demi hari, kemenangan Bond ia dapatkan sehingga membuat Pinball bisa membeli mobil baru yang cukup keren lah ya, sangat keren anjing, beneran keren. Dan bersamaan dengan hal itu, Bond pun terus melatih dirinya sekaligus bisa kita simpulkan bahwa Bond adalah sosok petarung profesional di masa lalunya. Kemudian pada saat pulang larut malam, Bond pun disambut oleh si wanita cantik, yang ternyata belum tidur. Dan karena melihat Bond sedang terluka, kemudian si cantik memutuskan untuk merawat lukanya dan mengobatinya. Dan secara bersamaan si cantik juga curhat mengenai anak asuhnya yang sudah lama tinggal di sana dan entah siapa orang tuanya. Selain itu, si cantik juga menceritakan tentang dirinya yang sedang
atau sedang nggak kuat menahan basah karena sudah lama tak dapat sentuhan dari laki-laki atau pria kuat atau pria perkasa. Ya duh. Iyalah terserah, Nduk. Keesokan harinya kita diperlihatkan lagi kekejaman dari James yang telah mengejar seorang wanita dan menabraknya dengan sadis hingga tewas. Lalu singkat cerita, di malam hari kita diperlihatkan Hammerman sedang meminum bodrek dan sekaligus disuntikkan vaksin COVID-19 kayaknya ini. Karena malam itu adalah jadwal pertarungan Hammerman melawan Bone. Dengan tubuh yang mengerikan menggumpal, si Hammerman membuat dirinya terlihat sangat mengerikan dan Bone malah menanggapinya dengan santuy. Dan seperti biasa, Bone mengalahkannya dengan sangat amat mudah tanpa tersentuh sedikit pun. Wow. Kemudian pada saat menagih uang taruhannya, Pinball pun merasa grogi karena dia takut jika nantinya James tidak terima dengan kekalahannya. Setelah memberikan uangnya, James pun langsung mendatangi Bone dan mengundangnya ke rumahnya dengan alasan merayakan kemenangan mereka. Pada saat sampai di rumah James, di sana juga James menjelaskan alasan sebenarnya James mengundangnya ke rumah. James ingin Bone bertanding ke laga yang jauh lebih besar di mana para mafia besar berkumpul dan bertarung. James juga memperlihatkan video lawannya nanti yang ternyata lawannya sudah terkenal atau berhasil membunuh 4 orang dan digadang-gadang sebagai petarung paling hebat di dunia. Alah. Kemudian melihat keraguan di raut wajah si Bone, akhirnya James pun melakukan strategi lain dengan cara menyuruh si wanita tidur dengan Bone dan membujuknya agar mau bertarung untuk James. Kemudian pada saat mereka bersama di dalam kamar, akhirnya terungkaplah sudah alasan Bone sebenarnya. Dan tujuannya adalah untuk menepati janji kepada suami si wanita yang ternyata adalah sahabat Bone di penjara. Dan Bone juga menjelaskan bahwa sang suami sudah meninggal karena James membayar para napi untuk membunuh sang suami agar si wanita menjadi milik James seutuhnya. Dan rencana Bone adalah agar si wanita terbebas dari James. Setelah berpura-pura sudah melakukan mantap-mantap, kemudian Bone mengatakan kepada James bahwa dia akan membawa si wanita sementara dan akan memikirkan kembali tawarannya. Setelah itu kemudian Bone membawa si wanita ke tempat rehabilitas dengan janji akan membawanya untuk bertemu dengan anaknya jika si wanita sudah sembuh. Di sisi lain, si James menemui seseorang yang bernama Franklin, di mana pria tersebut adalah mafia yang jauh lebih besar dan salah satu anggota organisasi mafia yang mengadakan pertandingan internasional. Dan di sini satu hal yang cukup menarik perhatian kita adalah jika ingin masuk organisasi itu, James harus membayar $5 juta agar James bisa menaruhkan atau mempertandingkan Bone untuk melawan petarung terbaik di dunia. Wow, $5 juta. Di sisi lain, Bone pun dikejutkan dengan meninggalnya si kakek yang telah dibunuh oleh berandalan. Dan kemudian Bone mendatangi si cantik untuk menenangkan hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku.
Di scene lain kemudian kita diperlihatkan Hammerman mendatangi Pinball di bar dan bermaksud mencari si Bond. Memaksa Pinball untuk menunjukkan di mana Bond berada. Hingga akhirnya Pinball dihajar habis-habisan, tapi untungnya Bond datang menyelamatkannya dan menembak Hammerman hingga tewas. Di tempat lain, James pun mendapatkan informasi tentang keberadaan si wanita dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menjemputnya. Dan yang mereka temukan adalah Pinball dan Bond. Dan kemudian Pinball bersama Bond akhirnya menghabisi mereka semua. Dengan ponsel milik anak buahnya Dengan ponsel milik anak buahnya James, Bond pun melacak keberadaannya dan memutuskan untuk mengikutinya. Pada saat sampai di lokasi James, di mana itu adalah tempat Franklin dan organisasinya berkumpul. Sehingga dengan terpaksa, Bond harus mau gak mau bertarung melawan petarung terhebat di dunia. Sebelum bertarung, saat Bond mengatakan tujuannya atas balas dendam dengan suami si wanita, kemudian James mengatakan kebenarannya dan mengatakan semua perbuatannya yang menjebak sang suami dan membayar napi untuk membunuhnya. Dan tanpa James sadari bahwa Bond merekam omongan mereka atau pembicaraan si James dan memberikannya ke Pinball. Setelah itu otomatis Pinball mengirimnya ke kepolisian agar polisi mengepung tempat tersebut. Kemudian petarung terbaik di dunia pun akhirnya muncul dan pertandingan pun dimulai. Awalnya Bond pun diremehkan dan pada akhirnya si petarung mulai serius untuk melawan Bond. Pada saat pertarungan dikuasai oleh Bond dan berhasil mengunci lawannya, pada saat itu juga Bond malah mengaku kalah atau menyerah. Melihat hal itu, James yang kesal memutuskan untuk membunuh Bond dengan tangannya sendiri menggunakan pedang. Kemudian Franklin pun menyeru anak buahnya untuk memberikan Bond pedang agar pertarungan seimbang. Akan tetapi Bond malah hanya menggunakan atau mengambil sarung pedangnya saja untuk bertarung melawan James. Hanya menggunakan sarung pedang saja sudah bisa membuat tangan James putus dan hal itu membuat James menderita seumur hidupnya. Setelah itu polisi pun datang dan mengepung tempat tersebut dan Bond pun dengan cepat langsung kabur dari sana. Beberapa hari kemudian si wanita pun sudah sembuh dan mendatangi kontrakan si cantik. Dan ternyata anak yang diasuh si cantik adalah anak dari si wanita tersebut. Setelah misinya selesai, Bond pun berpamit untuk pergi. Pada saat di luar, Bond bertemu dengan Pinball yang mengajaknya bertarung kembali. Namun tawarannya itu ditolak oleh Bond karena Bond telah memiliki misi lain selanjutnya. Setelah itu Bond pun kembali pergi. Di akhir-akhir film kita diperlihatkan kemudian si James sendiri akhirnya di penjara, di tempat Bond di penjara dulu. Kemudian James pun akhirnya dibully dan dibool rame-rame oleh napi yang sudah pernah ia bayar untuk membunuh sang suami dari si wanita. Kemudian film pun tamat, berakhir.
Ya Sobat Kipul, itu dia cerita reka film yang berjudul Blood and Bone. Semoga kalian semua bisa terhibur. Dan saya sarankan kalian semua nonton filmnya secara langsung, karena banyak sekali adegan yang gak bisa saya tampilkan di sini. Oh iya, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen, agar Cak Kipul bisa semangat untuk mengembangkan channel ini. Oke, segitu aja. Saya Cak Kipul, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.